Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya banggakan, video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bab yang ketiga, yaitu pengelolaan informasi digital. Pada bab yang ketiga ini ada beberapa subbab materi yang akan kita bahas, tetapi saya menambahkan satu materi dasar walaupun tidak ada di dalam modul. Saya berharap materi dasar ini dapat menambah wawasan kita bersama. Yang pertama ada arsitektur komputer, yang kedua mengetik dengan 10 jari, yang ketiga aplikasi pengolah data, yang keempat aplikasi pengolah angka, yang kelima aplikasi pengolah presentasi, yang keenam teknik presentasi, dan yang terakhir ada naskah digital. Untuk video kali ini saya khusus membahas tentang arsitektur komputer. Arsitektur adalah ilmu dan seni dalam merancang sesuatu. Jadi kalau berbicara tentang arsitektur komputer berarti semua elemen yang dibutuhkan untuk merancang komputer, menggunakan komputer, dan seterusnya. Ya. Siswa-siswi yang saya banggakan, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komputer. Jadi komputer itu berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang berarti menghitung. Tetapi sebenarnya jika kalian melihat di kamus bahasa Inggris, ini enggak jauh berbeda. Compute itu artinya menghitung. Nah, komputer jadi alat untuk menghitung. Jadi awal diciptakannya komputer dulu memang secara fungsi hanya untuk menghitung. Nah, tetapi setelah dikembangkan, di development oleh para ahli sehingga fungsi dari komputer itu berkembang. Baik, kita lanjut. Yang pertama, menurut Hamacher, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di dalam memori dan menghasilkan output berupa informasi. Oke, untuk penjelasan selanjutnya nanti akan saya jelaskan satu-satu ya. Ini kita paparkan menurut para ahli pengertian komputer. Kemudian menurut Blitzmer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sekaligus sebagai berikut. Yang pertama, menerima input. Yang kedua, memproses input tadi sesuai dengan programnya. Yang ketiga, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan. Yang terakhir, menyediakan output dalam bentuk informasi. Karena luasnya bidang garapan ilmu komputer, maka para pakar dan peneliti sedikit berbeda dalam mendefinisikan terminologi komputer. Jadi fungsi-fungsi dari komputer itu terus dikembangkan, sehingga para ahli mendefinisikan komputer pun tidak sama. Ini tidak jadi masalah. Pada intinya bahwa komputer adalah sebuah mesin elektronik yang bisa menerima input, memproses dan menyimpan data serta menampilkan atau menyediakan output dalam bentuk informasi. Itu poin pentingnya. Kita lanjut slide berikutnya. Di sini saya akan memaparkan arsitektur komputer secara dasar. Yang pertama ada input device, yang kedua process device, yang ketiga ada output device. Oke, ini untuk yang lebih detailnya. Ada input device, kemudian lanjut ke I/O port, input output ya. I/O itu input output port. Jadi nanti ketika data dimasukkan melalui perangkat input device diteruskan ke I/O port. Jadi port ini di dalam CPU komputer nanti akan diolah sesuai dengan perintah. Apakah setelah diolah mau disimpan, mau dihapus, mau diedit, mau ditampilkan, dan seterusnya. Jadi di dalam I/O port ini ada perangkat keras pengolah, yaitu CPU atau yang kita kenal dengan prosesor. Kemudian di samping paling kanan ada memori. Jadi untuk menyimpan data, baik itu ketika komputer itu hidup maupun komputer itu sudah dimatikan. Kemudian setelah proses pengolahan data selesai, nanti perintah selanjutnya adalah untuk menampilkan ke perangkat keras output atau output device. Baik siswa-siswi, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya. Berdasarkan gambaran pada slide yang tadi,
saya coba menampilkan yang lebih simpel, bagaimana sistem komputer itu bekerja. Baik, yang pertama ada komputer itu sendiri, kemudian ada beberapa komponen yang menyertainya. Di antaranya adalah komponen perangkat keras, yang kedua komponen perangkat lunak, dan yang ketiga adalah komponen perangkat brainware. Nah, untuk komponen perangkat keras terbagi menjadi 4. Yang pertama perangkat keras input, yang kedua perangkat pemroses, yang ketiga perangkat keras output, nah, yang terakhir ada perangkat penyimpanan. Ini akan saya jelaskan satu persatu setelah slide yang ini. Kemudian untuk komponen perangkat lunak terdiri dari 2 bagian. Yang pertama komponen perangkat lunak sistem operasi, yang kedua komponen perangkat lunak utility atau tambahan bantuan. Kemudian untuk yang elemen yang ketiga komponen perangkat brainware terdiri dari user ini pengguna. Jadi setiap poin-poin ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pengertian dari input device. Jadi siswa-siswi SMK yang saya banggakan, input device adalah alat masukan. Jadi dia berbentuk perangkat keras. Jadi input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Jadi untuk memasukkan data dibutuhkan perangkat keras. Nama-nama perangkat keras tersebut disebut dengan input device atau alat untuk memasukkan data, alat masukan. Data itu apa? Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti. Bisa berupa gambar, bisa berbentuk suara, bisa berbentuk video, bisa berbentuk teks, bisa berbentuk apalagi karakter dan seterusnya. Nanti setelah dimasukkan data tersebut ke dalam komputer, barulah nanti diproses. Nanti akan saya jelaskan bagaimana sistem kerjanya. Kita lanjut, yang kedua adalah proses device. Jadi proses device ini dapat diartikan dengan alat pemroses. Jadi perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah data atau perintah yang diterima oleh alat masukan dan memberikan hasil pengolahan data tersebut kepada bagian output. Jadi pada proses device ini nanti ada perangkat keras yang bertugas untuk mengolah data-data yang telah kita masukkan. Data yang sudah dimasukkan oleh perangkat input device nanti akan diteruskan ke proses device. Kemudian yang terakhir ada output device. Output device dapat diartikan dengan alat keluaran, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil data yang telah diolah pada bagian proses. Jadi ketika data dimasukkan menggunakan perangkat keras input device, diteruskan ke proses device atau alat pemproses, kemudian dilanjutkan dengan output device. Oke, saya kira ini mudah dipahami. Kita lanjut. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perangkat input. Tadi pengertiannya sudah saya jelaskan bahwa perangkat input adalah perangkat yang bertugas untuk memasukkan data. Sedangkan data itu banyak, bisa teks, bisa suara, bisa angka, bisa gambar, dan seterusnya. Untuk alat-alatnya, perhatikan pada gambar di layar. Yang pertama ada keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk memasukkan angka dan karakter. Kalau angka dari 0 sampai 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau huruf ada A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Kemudian ada karakter-karakter khusus, misalnya tambah, minus, kemudian bintang, pagar, dan seterusnya. Jadi bisa menggunakan keyboard atau papan ketik. Kemudian perangkat input yang kedua adalah mouse. Mouse ini bukan tikus ya. Jadi mouse ini adalah sebuah alat pointer untuk penunjuk. Kemudian kita lanjut, yang ketiga ada joystick. Ini teman-teman yang siswa-siswi yang mungkin pernah menggunakannya pasti tahu ya. Joystick ini biasa digunakan untuk bermain game. Jadi kalau pada komputer biasa kita menggunakan mouse ataupun keyboard, tetapi untuk perangkat komputer khusus untuk bermain game kita menggunakan joystick. Jadi semua perintah-perintah yang dilakukan pada layar monitor, pada CPU komputer nanti menggunakan joystick ini. Kemudian kita lanjut, yang keempat ada namanya mikrofon. Ini biasanya digunakan oleh biduan ya, para penyanyi ataupun orang yang
beraktivitas seperti YouTuber ya. Nah, ini bisa disebut. Jadi ini disebut dengan perangkat input. Kemudian masih ada dua lagi, yang kelima ada scanner. Scanner ini berfungsi untuk menginput data biasa dari kertas, kemudian kita jadikan menjadi naskah digital, scan. Oke. Kemudian yang keenam ada webcam, web kamera. Jadi untuk merekam layar ataupun CCTV dan seterusnya. Nah, mengapa ini disebut dengan perangkat input? Karena dia merekam sehingga data masuk melalui alat ini. Kemudian yang terakhir ada pen digitizer. Nah, itu pennya ya. Jadi pen ini digunakan untuk biasanya multimedia. Jadi untuk menggambar digital kita tidak perlu menggunakan mouse, cukup dengan pen ini. Mau menggambar logo, mau menggambar bangunan, jadi cukup menggunakan pen ini pada perangkat digitizer. Kita lanjut contoh perangkat pemroses. Jadi sebagaimana saya jelaskan pada slide awal tadi, bahwa perangkat proses pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data. Jadi ketika data sudah diinput oleh perangkat input, maka langkah selanjutnya yang dikerjakan oleh komputer adalah memproses data tersebut. Nah, data tersebut diolah menjadi apa? Sesuai dengan perintah. Jika ingin diolah dalam bentuk hitung-hitungan, berarti prosesor akan mengerjakan aritmatika, perhitungan. Jika ingin ditampilkan dalam bentuk tulisan, berarti hanya tulisan, dan seterusnya. Di antaranya yang pertama perangkatnya adalah prosesor. Jadi prosesor ini kalau saya gambarkan dalam sistem kerja manusia disebut dengan otak pengendali. Jadi kalau manusia tidak ada otaknya, itu ya sama aja dengan error. Jadi komputer kalau nggak ada prosesor nggak bisa bekerja, karena ini sebagai otak atau pengendali komputer dalam beroperasi. Kemudian ada mainboard atau motherboard. Mainboard ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia papan sirkuit. Board itu papan ya, main itu utama, jadi papan utama. Papan utama ini maksudnya adalah tempat di mana banyak perangkat input ataupun output yang terhubung ke dalamnya. Jadi perangkat memori terhubung di sini, perangkat input terhubung di sini, perangkat output terhubung di sini. Ada slot-slot ataupun port yang akan menghubungkan melalui kabel ataupun nirkabel. Oke, kemudian kita lanjut. Yang selanjutnya adalah RAM. RAM ini tempat menyimpan memori sementara ketika komputer dihidupkan. Jadi dia hanya menyimpan data ketika komputer hidup. Ketika komputer mati, maka data-data yang tersimpan di dalam RAM akan hilang. Jadi sifatnya adalah aktif ya. Jadi hanya berfungsi ketika dialiri oleh listrik. Baik, kita lanjut. Ada VGA card. VGA card ini kartu grafis. Jadi kalau teman-teman ataupun siswa-siswi sekalian yang hobi game atau hobi editing video, jadi usahakan VGA card ini berkapasitas tinggi, 1 GB, 2 GB, 4, 6 dan seterusnya. Semakin tinggi maka hasil tampilan grafis yang ditampilkan pada layar semakin bagus. Nah, ini jadi yang mempengaruhi tampilan pada layar ini kartu VGA card ini. Kemudian kita lanjut, ada sound card atau kartu suara. Jadi di dalam komputer yang terhubung nanti ke dalam mainboard ada namanya sound card. Jadi berfungsi untuk memasukkan suara ataupun mengeluarkan suara. Ya, itu ada warna-warna itu ya. Kalau warna hijau untuk memasukkan, kemudian warna pink untuk menampilkan, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada power supply atau PSU. PSU ini berfungsi sebagai sumber tenaga bagi komputer, di mana listrik AC dari listrik PLN nanti terhubung ke CPU ke power supply ini. Nanti power supply ini akan membagi arus AC tersebut setelah dikonversi menjadi arus DC, baru dialirkan ke semua perangkat di dalam CPU, baik itu RAM, mainboard, prosesor, VGA card, sound card, LCD, mouse dan seterusnya. Jadi kerusakan yang paling fatal adalah kerusakan pada power supply. Jadi biar
sekalipun semua perangkat yang lainnya bagus, kalau power supply-nya mati ya udah komputer nggak bisa hidup karena tidak bisa dialiri oleh aliran listrik.